Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat SIKK dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa di sini di acara SIKK Podcast, menginspirasi dan mengedukasi. Nah Sobat SIKK, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa juga. Tidak kalah dengan tamu-tamu sebelumnya kemarin ya. Di sini ada dua orang narasumber ya. Ada yang di sebelah mana ini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri cantik, sebelah kanan gagah perkasa dan pasti handsome ya. Handsome Bu Endang. Oke. Nah, di sini sudah ada Bu Endang dan juga Pak Franky dari divisi prestasi ya. Mungkin lebih boleh dada-dada dulu Bu Endang. Enggak usah kaku-kaku Bu, Pak Franky ya. Dada-dada boleh juga ya. Sebelum kita mulai, Sobat SIKK, kita bincang-bincang lebih dalam lagi, lebih detail terkait divisi prestasi. Alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin boleh perkenalan dulu Bu Endang. Silakan. Dari saya ya? Boleh. Dari dulu. Perkenalkan, saya Endang Sarina Baban. Saya diamanahkan oleh Bapak Dadang Hermawan sebagai Kepala Divisi baru yaitu Divisi Prestasi. Dan di sini saya mengajak salah seorang dari staf Divisi Prestasi yaitu Pak Franky. Mungkin Pak Franky boleh memperkenalkan. Gitu. Terima kasih Bu Endang. Perkenalkan saya Franky Kurniawan, salah satu staf. Jadi kita sebenarnya banyak stafnya ya Bu Endang ya. Ada banyak ya. Cuma ada kebetulan berapa? mungkin karena hari ini mejanya segini Pak ya. Kecil. Mejanya kecil. Jadi mungkin dua orang dulu ya, perwakilan dua orang dulu. Ada siapa lagi nanti? Pak Franky, Pak Bu Endang boleh di ini kan? Selain Bu Endang dan Pak Franky ada siapa lagi nih di divisi prestasi? Kalau dari awal terbentuk 2020 ya Pak Edi ya. 2020. 2020. Jadi di 2020 itu kita ada bertiga. Trio prestasi. Terus ada Pak Dwi dan ada Pak Franky dan ada yang paling cantik saya. Iya satu-satunya Bu ya. Perempuan. Tapi di 2022 kita ada guru baru. Jadi ada yang masuk ke divisi kami yaitu ada Pak Debi, ada Bu Lia dan satu lagi yang terbaru ada Bu Devi. Bu Devi yang paling baru. Yang tentunya kita mungkin tunggu-tunggu kiprahnya. Untuk melengkapi Bu Devi, melengkapi kemarin prestasi yang kemarin. Berarti ada berapa Bu sekarang? Sekarang ada 6. 6 orang ya. 6 orang. Oke. Nah, Sobat SIKK, demikian tadi perkenalan singkat dengan Bu Endang dan juga Pak Franky dari divisi prestasi. Nah, saatnya kita kulik jauh ya, kita kulik lebih dalam lagi seperti apa sih divisi prestasi itu ya. Agak ngeri nama divisinya prestasi ya. Divisi prestasi pasti isinya orang-orang isinya penuh tekanan. Isinya penuh tekanan. Saya pikirnya pasti isinya orang-orang yang berprestasi tentunya ya, sesuai dengan namanya. Oke Bu Endang, Bu Endang sebagai kepala divisi prestasi ini kan agak apa Bu ya, agak mungkin baru, berbeda ya. Sesuatu yang baru begitu. Setahu saya ketika di SMA ataupun ketika di SMP untuk waka ataupun wali kelas wakil kepala sekolah itu biasanya ada waka kurikulum, kemudian waka sarana sarpras, kemudian waka kesiswaan, humas biasanya 4 itu. Nah, di sini di SIKK ini spesial nih Sobat SIKK. Di sini ada divisi atau wakil prestasi ya. Iya, nah, mungkin Bu Endang boleh diceritakan sejarah singkatnya dulu gimana nih? Kenapa bisa terbentuk divisi prestasi? Tadi kan dibilangnya 2020 ya. 2020 iya. Oke, mungkin boleh diceritakan dulu Bu Endang. Jadi gini Pak Edi, divisi prestasi ini terbentuk karena dasarnya inisiasi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dadang Hermawan. Beliau kan seperti yang kita tahu sangat peduli dengan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia, khususnya yang ada di Sabah dan juga khususnya di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu gitu. Jadi Bapak Kepala Sekolah waktu itu ingin ada yang lebih fokus ke prestasi mereka untuk mengembangkan anak-anak ini, mau membuktikan bahwa anak-anak kita di sini ternyata tidak kalah dengan anak-anak yang berada di Indonesia, baik dari segi akademik maupun olahraga dan seni gitu. Itu pertama dasarnya gitu. Dan waktu itu berdasarkan hasil rapat di tim manajemen, dulunya saya ada di Litbang ya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah memberikan saya amanah kesempatan di divisi prestasi, seperti itu kira-kira Pak Edi. Jadi ini dari inisiatif Bapak Kepala Sekolah Bu ya. Mungkin kalau di sekolah lain digabungkan saja di kesiswaan kan, tetapi karena mungkin kita punya
target-target tertentu sesuai dengan visi misi sekolah, itu mungkin yang menginisiasi kepala sekolah untuk menciptakan satu divisi yang mungkin di sekolah lain tidak ada, itu tapi Pak di tadi SIKK ada. Ini sesuatu yang baru nih, gebrakan baru. Iya betul. Yang kalau tidak salah mungkin juga ini hanya ada di SIKK, di Sobat SIKK ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Hati-hati ya nanti dicontek. Makanya jangan terlalu dalam Pak Edi. Oh gitu, oke siap ya. Pokoknya kita Rahasia, kupas rahasia. yang ini dulu ya, yang dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasarnya. Jangan terlalu dalam. Ada request tersendiri ya. Oke Bu Endang. Nah itu tadi sejarah singkat tentang bagaimana proses terbentuknya divisi prestasi. Nah selanjutnya setelah terbentuk nih Bu Endang, kan tadi dibilangnya 2020 ya. Dari tahun 2020 otomatis pasti sudah banyak nih prestasi-prestasi yang dihasilkan atau yang sudah ditorehkan dari anak-anak tentunya ya. Nah mungkin di tahun, saya nggak nanya 2020, 2021. Mungkin fokus di 2022 saat ini Bu Endang. Sudah ada apa saja nih prestasi yang dihasilkan? Untuk 2022, Bapak mau fokusnya 2022. Karena kan sekarang kita Sebenarnya hidup di 2022 ya. Dulu, Tapi nanti dulunya, jadi mungkin dulu boleh kita juga. masih tahun 2019 ya, mulai pandemi dan sebagainya, akhirnya mungkin kita untuk mencapai sesuatu agak susah sedikit. Iya, Nah, karena mungkin terhalang oleh pembatasan oleh pemerintah, otoritas Malaysia Lockdown. tentunya ya, di lockdown dan sebagainya. Akhirnya mungkin capaian prestasi sekolah akhirnya kurang begitu. Nah, di tahun 2020 mulai ada dibentuk dulu. Pernah kalau misalnya kita buat daftar itu kira-kira berapa Bu Endang jumlahnya kalau 2020? Kalau di 2020? 2020 di awal kita merintis ada 22 prestasi. Nah, 22. 22 prestasi itu di awal Merintis. pembentukannya Awal, ya. ya, setelah. Jadi kita di situ masih cari-cari lomba gitu kan. Terus Masih kita merintis, Bu, masih ya. banyak kita belum diikutkan di lomba-lomba prestasi belum ada. Ya. Oh, belum Belum diakui. dilirik. Diakui ya. Terus Oke. di 2021, nah kita coba tebak Pak Edi berapa? Apa Dari jadi 20, prestasinya ya? Prestasinya. Dari 20 kalau dalam waktu satu Dari- tahun mungkin ya 100% 40, 50 prestasi mungkin. lebih. Lebih Bu. Ada 74. Buset. Saya melampaui targetnya 74 prestasi di tahun Di 2021. 2021. Sekali 74 prestasi Yeah. dalam waktu 1 tahun loh ya. Dan itu nggak hanya di tingkat Sabah ya, Iya, regional, tetapi regional. nasional, bahkan juga ada yang internasional ya. Internasional. Ada internasional juga Iya. Pak. Jadi regional, nasional, internasional. Internasional. Totalnya ada 74. Mm-mm. Luar biasa. Dan sampai sekarang di Oktober ada berapa Pak Franky? Nah ini Oh, iya. yang 2022 nih. 2022 kalau dari catatan sementara, nah dari skor sementara. Catatan sementara itu ada 70-an lah, 70 70. prestasi yang sudah kami catat ya, padahal belum habis tahun. 70 hanya sampai di bulan Oktober, Pak ya, Oktober. Bu Endang. Berarti masih ada 2 bulan lagi kemungkinan ya, kemungkinan bisa bertambah nih. Amin, bisa Mudah-mudahan bertambah. ya, kita semua bisa lebih dari kalau 2021 74 paling tidak kita 90 lah nanti. Amin. Loh, Kok jauh kali? Kok macam Iya. tekanan? Kalau apa ya? Apa namanya? Mentargetkan sesuatu harus yang paling tinggi kan. Iya. Kan setuju Bu Endang? Ya, setuju. Pak Franky, Tapi ya, kalau setuju. cuma 2 bulan agak susah ya. Ya, oke. Nah, mungkin tadi 2 pertanyaan sudah sama Bu Endang. Sekarang ke Pak Franky. Pak Franky, untuk bisa meraih prestasi itu kan otomatis kita harus menyiapkan anak-anak yang memang ada passion begitu Betul. di lomba ini. Nah, untuk Pak Franky dan juga nanti Bu Endang, bagaimana nih proses apa istilahnya pencarian siswa-siswa yang berprestasi itu ya, siswa-siswa yang punya bakat yang akhirnya bisa kita poles, dipoles ya, dipoles, dikembangkan gitu potensinya ya, sehingga bisa mewakili sekolah untuk nanti meraih prestasi itu. Ya, mungkin kalau di SIKK sendiri kan itu mulai dari jenjang SD, bahkan ada SMA dan juga SMK, yang kalau misalnya masuk semuanya mungkin ada 1.000 lebih dari 1.100 anak-anak yang ada di sini seperti itu. Dan kalau dibanding dengan jumlah siswa, mungkin jumlah kompetisi dan juga jumlah anak yang ikut kompetisi masih
berapa persen saja yang ikut. Tetapi dari kita sendiri kadang kita mengadakan audisi secara terbuka yang bisa diumumkan ke wali kelas, kemudian juga ke orang tua sebagai pemahaman bahwa ada ajang seperti ini, tingkatnya apa, yang itu nantinya bisa diikuti oleh seluruh peserta di semua jenjang. Nah, atau beberapa seleksi yang sudah kita lakukan. Jadi ada beberapa lomba yang diadakan oleh OSIS atau bagian kesiswaan. Dari situ jadinya kita akan tahu potensi atau bakat dari anak-anak yang nantinya akan diikutkan ke pembinaan berikutnya. Misalnya lomba apa, biasanya kita carikan pembina dulu. Nah, pembinanya yang juga harus passion di situ, gitu agak susah. Divisi prestasinya sebenarnya hanya beberapa orang, tetapi ketika lomba itu berhubungan dengan banyak bidang, banyak cabang, ya kita harus melibatkan juga. Terima kasih juga ke guru-guru yang sudah mau kita tiba-tiba, ada SK. Jadi tiba-tiba ada SK, Pak. Ya kalau sudah ada SK, udah nggak bisa berkutik, mau nggak mau. Nggak apa bukan. Itu tapi bukan karena kita suruh ya, karena memang kebutuhan anaknya dan kemudian dan untuk kepentingan sekolah juga gitu ya. Memang sudah dipercaya juga mungkin ya Bapak Ibu gurunya untuk bisa di SK-kan itu kan nanti bukan Bapak Ibu guru asal kalau nonton yang punya dendam kok kami terus gitu. Berarti Bapak Ibu guru yang sudah ada namanya di SK, berarti Bapak Ibu itu pilihan. Ya, pilihan. Jadi kami itu bukan hanya memfasilitasi siswa sesuai bakat dan minatnya, tapi juga Bapak Ibu guru kami fasilitasi sesuai bakat dan minatnya. Oh benar Bu ya. Ada pasti Bapak Ibu guru yang mungkin diam-diam ada potensi nih sebenarnya di bidang ini. Nah, Bu Endang ini yang bertugas mencari, bukan mencari ya, melihat ada potensi itu, terus dikembangkan juga. Iya, gitu. jadi kalau saya lihat Bapak Ibu guru ya, misalnya Bapak Ibu guru menyanyi gitu kan, suaranya yang ini kayaknya cocok. Jadi sebenarnya atau Bapak Ibu guru saya lihat kan, misalnya mereka ngobrol gitu, terus saya lihat kayaknya cocok deh ini pembina debat gitu. Terus saya catat gitu, tapi diam-diam. Nah, catatan ini Bapak Ibu guru. Jadi ternyata masuk ke SK. Bu Endang dia selama ini diam-diam ada catatan ya, memperhatikan kita semua. Baik, luar biasa sekali. Jadi tadi melalui proses seleksi, audisi, kemudian baru pembinaan yang secara intensif dilakukan seperti itu. Setelah terpilih Pak ya. Setelah terpilih tentunya. Nah, kebetulan Pak Franky saya dulu juga ini ya, wali kelas juga. Nah, dulu di grup wali kelas itu ada informasi tentang SIKK Got Talent. Nah, Got Talent. Seperti apa itu Pak? Mungkin boleh diceritakan dulu. Jadi mungkin ini ada ketuanya langsung ya, ada bosnya. Oke. Benar pertanyaannya. Mungkin beberapa kompetisi di situ memang difokuskan untuk pencarian bakat ke tingkat nasional. Jadi di FLSUN yang akan kita tandingkan dulu kalau kita sebagai salah satu dari 13 SLN di luar negeri itu ditandingkan dulu di jenjang SLN, setelah itu baru biasa mewakili provinsi. Mungkin kalau di Indonesia tercatat 34 provinsi, saat ini kita provinsi ke-35 untuk mewakili provinsi luar negeri. Nah itu biasanya pilihan dan kita tandingkan mereka dulu di SIKK. Nah itu, tapi tidak semuanya Pak Edi, tidak semuanya lomba kita ikutkan. Hanya beberapa yang mungkin memiliki entertain yang tinggi, misalnya menyanyi, kemudian ada gitar seperti itu. Tapi nanti dalam pelaksanaannya setelah itu terpilih baru akan mewakili SIKK yang nantinya kita lihat apakah bisa lolos mewakili SILN atau tidak, seperti itu. Jadi di sini pun ya digembor-gemborkan, tetapi tidak karena kita sama sekolah, anak-anaknya sekolah, kemudian ekstrakurikuler semuanya berjalan, aktif, agak-agak susah juga sebenarnya pelaksanaan kegiatan di SIKK itu. Begitu. Jadi agak ini Pak ya, mungkin bagi-bagi waktu ya, curi-curi waktu juga untuk proses audisi. Muridnya iya, gurunya juga iya gitu, jadi agak-agak susah gitu. Nah, berarti Pak Franky untuk SIKK Got Talent ini, berarti arahnya nanti itu langsung untuk perlombaan itu ya, mewakili SLN dulu, mewakili sekolah saja sih ke SLN, baru nanti kalau lolos ke nasional. Tapi ada juga yang tidak lolos ya, tidak pasti lolos. Ya harus ada ya. Buat sebagai pembelajaran kita. Benar. Nah oke. Next mungkin ya pertanyaan selanjutnya nih, dan juga buat sahabat SIKK, sobat SIKK yang ada di luar sana, mungkin penasaran juga. Tadi seperti yang Bu Endang sampaikan, di tahun 2022 ini baru disampai di bulan Oktober sudah ada 70 prestasi. Ya kan, sudah ada 70 prestasi. Otomatis anak-anak atau peserta didik yang dilibatkan dalam lomba ini kan pasti banyak juga ini Bu. Nah mungkin
Tadi dari Pak Franky, sekarang ke Bu Endang lagi. Kembali ke Bu Endang, kembali ke laptop nih ya. Bu Endang, kan pasti banyak tuh anak-anak peserta didik, karena kita kan ada SMP, terus dari SD dulu ya, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan mungkin PAUD juga ya. PAUD Oh, ada iya. yang Ada 2022 juga PAUD ada. kan. Nah, ini bagaimana Bu proses pembinaannya sampai anak-anak itu benar-benar matang gitu, sampai anak-anak itu benar-benar siap tempur ketika di lapangan untuk berlomba. Ini nih rahasia mulai Rahasianya. dikuak. Apakah Bu Endang ketika membina itu dengan tangan besi atau seperti apa sehingga anak-anak luar biasa sekali nanti hasilnya? Tapi sebelumnya kembali lagi ke tadi, kami itu hanya sebagai fasilitator gitu, memfasilitasi. Oh, ini merendah, Jadi, ini Bu Endang merendah. Iya. Bukan kita yang latih kami kadang. pembina, Ya. Oh, begitu. ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih, Bapak Ibu pembina. Terima kasih Bapak Ibu pembina. Meskipun dengan jam kerja yang huru-hara banyak sekali, tapi juga Gak menyempatkan apa-apa. waktu gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, Pak Edi, tiap tahun berbeda ya, tiap tahun berbeda cerita seperti itu. Nah, pasti ya. kalau kita lihat di 2020 ya kita masih meraba-raba, belum banyak lomba. Nah, tapi kalau kita mulai fokusnya di 2021. Di sini unik sekali Pak Edi. Di 2021 itu ketika itu Malaysia betul-betul lockdown. Nah, Oh iya, pas masa pandemi Bu iya, Endang ya. masa pandemi. Jadi gimana nih Bu? Kita membimbing atau membina anak, tapi di satu sisi kita sedang lockdown, sedang ada pandemi Iya, dulu tuh. jadi seperti ini, sebagai warga negara Indonesia yang ada di negara lain, kita juga harus patuh terhadap aturan dari negara Betul, lain. Bu, Nah, ya. jadi kita mengikuti aturan dengan cara itu semua anak kita hubungi, betul-betul kita hubungi, kita telepon orang tuanya. Untuk memang harus ada kerjasama juga dari antara guru dengan orang tua, dan tentunya itu karena ada support yang besar dari kepala sekolah, makanya kita berani. Kemudian kita menghubungi orang tua, terus anak-anak mereka antar ke sekolah, tapi ada juga yang penjemputan langsung. Nah, terima Di- kasih untuk Bapak Karena Ibu memang yang nggak ada kendaraan ya. Oh iya Kendaraan benar umum nggak Pak ya. ada. Di masa pandemi benar-benar sepi itu semuanya Iya. berhenti beroperasi. bahkan selain Bapak Ibu guru yang turun tangan untuk menjemput ke lokasi, Bapak kepala sekolah juga ikut turun Bapak tangan kepala untuk sekolah juga, menjemput. wah Iya. luar biasa Memang untuk Bapak kepedulian kepala untuk ini ya. sekolah. Iya, sampai Luar biasa malam, ya. ada yang pagi-pagi, jadi dijemput, mereka langsung packing barang-barangnya semua untuk menginap di lockdown di sini 3 bulan betul-betul tidak keluar. 3 bulan di sekolah Bu 3 ya. bulan di sekolah betul-betul Tapi tidak ada keluar. pastinya ada guru Bapak Ibu yang mendampingi Bu ya. Ya, Ya. Bapak Ibu yang mendampingi juga beberapa ikut lockdown di sekolah. Ikutan Ada beberapa lockdown yang ya. mungkin kita Ikut, minta tolong ya. untuk piket ya Bu Endang Iya, ya. Jadi untuk bergantian piket. untuk menjaga Nah, anak-anak itu. di sini seperti itu Jadi, kegiatan. jadi selain ternyata justru secara tidak sadar, selain kita mencapai prestasi yang 74 tadi, kita berhasil menciptakan anak-anak yang mandiri. Jadi tadinya mereka itu ya, kita ada videonya itu sampai dipost oleh Puspesnas. Oh, seperti apa, Bu, itu? Mandirinya dalam hal apa ini? Boleh Diceritakan diceritakan? di sini, satu kita anak-anak juga belajar toleransi. Jadi di pagi hari yang Kristen dan Katolik kebaktian, sedangkan yang Islam pergi ke Pembinaan. Sembahyang sholat, pembinaan mungkin sholat ya. ke musola. Heeh. Nah, kemudian mereka ada piket masak. Jadi yang tadinya ada beberapa anak yang tidak mungkin di bisa rumah masak, nggak masak jadi gitu, bisa nggak masak. bantuin. Tapi yang Oh, ngajar iya. mereka justru sesama temannya yang di Dari rumah temannya biasa sendiri. masak ya. Ya, oke. Nah, terus semua mandiri, nyuci baju mandiri, semuanya mandiri. Bahkan itu dari SD. Anak Ya. SD juga Bu ya? Anak SD juga. Oke, jadi pas waktu karantina, kan tadi ada karantina Bu Iya. ya? Untuk karantina ini berarti semua jenjang juga Bu ya? Semua Iya, jenjang semua yang sudah jenjang. terpilih dan memang mereka Oke. dimintai komitmen untuk karantina di sekolah ya. Itu yang akhirnya membuat mencetak anak-anak ini jadi tidak hanya tangguh secara kompetisinya, tetapi secara sosialnya dengan teman-temannya juga jadi bagus seperti itu. Termasuk Iya, mungkin sosial. mental juga Iya ya? betul. Pak Franky ya? Jauh dari orang tua. Ah itu dia. Apalagi nih nggak kebayang nih Harus kalau masak anak-anak sendiri. yang SD ya. Ya Iya. ada drama-dramanya ya. Pak. Pasti ya. Ada dramanya tapi teratasi lah, teratasi. Akhirnya bisa teratasi. Mereka saling menolong satu Ya, sama lain. benar. Bahkan ketika misalnya ada lomba nih, salah satu lomba yang kita ikuti, contoh Ki Hajar mau lomba hari ini. Ternyata yang lain lagi free atau mungkin lagi Lombanya masih sebenarnya belum waktu- ya. atau mungkin itu waktu istirahat mereka. Nah, tapi mereka nggak istirahat, mereka malah membantu, Ikut anak yang lain. membantu. Makanya sosialnya betul-betul Jadi luar itu biasa. sebenarnya nilai-nilai yang tidak
apa istilah Bu ya? Bukan Tidak prioritas secara target langsung. utama, ya, ya. bukan utama, tapi akhirnya terbentuk juga tadi seperti sikap anak yang kemudian menjadi mandiri, terus Iya. toleransi juga. Jadi ada sisi positifnya ya Bersosial. kita buat karantina ya. Saling ini maksudnya banyak Cuma teman. memang harus tahan dalam kesederhanaan ya Bu Endang ya, tahan malang. Justru Ya itu maksudnya bagus loh menunya. ya karena nanti Menunya. pasti setelah anak-anak lulus dari sekolah nanti pasti akan menghadapi Udah dunia yang pernah sebelumnya. begitu, sudah pernah sebelumnya. Dunia yang benar-benar ya mungkin tidak seindah yang kita bayangkan ya. Ada kejam-kejamnya sedikit begitu. Oke, tadi terkait pembinaan ya Bu Endang dan juga Pak Franky. Nah, sekarang kalau tadi sudah pembinaan, mungkin selama Bu Endang dan juga Pak Franky menjadi pembina, apa sih kira-kira ya suka dukanya begitu? Menjadi seorang pembina, membimbing Kok anak-anak sedih, ya. kok suka duka. Ya apa ada istilahnya ya? Ada istilah yang lebih tepat mungkin Pak? Ini Suka duka. kan ini ada dua nih Iya. pertanyaannya rancu. Kami sebagai pembina atau kami sebagai divisi prestasi? Oh satu kali Karena lah, kami- dirangkum satu kali. Pertama ya, oke. Pertama Endang dulu lah. berarti Pak Franky dan Bu Endang sebagai pembina lomba. Nah, yang kedua karena Bu Endang dan Pak Franky di divisi prestasi, boleh diceritakan sekalian nih sebagai penanggung jawab divisi prestasi, suka dukanya membina anak-anak ini seperti apa? Siapa Saya dulu dulu nih? nih, saya dulu. Ya, Biar Oh boleh sedikit. boleh. Ladies first, Biar ladies sedikit. first, boleh. Bu Endang silakan. Oh, kalau saya sukanya banyak sih sukanya. Sukanya Gitu. banyak, alhamdulillah ya. Karena menurut saya setelah di divisi prestasi ini saya merasa boleh bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya gimana dulu ini? dulu nggak manfaat. Maksudnya dulu gak manfaat gitu. Ya Sekarang makanya juga manfaat. senang gitu kan. Misalnya bisa untuk bermanfaat buat Bapak Ibu guru, merepotkan. Tapi kan maksudnya saya mungkin Bapak Ibu guru punya kesempatan untuk belajar juga, termasuk saya Mengembangkan sendiri potensi belajar juga ya. mengembangkan potensi sesuai dan itu tadi sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan kalaupun memang ada satu dua yang kurang-kurang sesuai dengan bakat minat, kalau iya. misalnya ada itu Pak Edi. Ada Oh, ada tapi juga. ketika Kria, dipaksakan ya, dipaksakan sebenarnya- tapi jadi juga gitu. Oh jadi juga berhasil sebenarnya kria, juga. misalnya yang dipaksakan ya dengan apa pun ini sebut. Oh sebut merek, oke. Sebut Seperti merek. apa ini? Sebenarnya beliau itu kan guru BK, tapi dipercayakan untuk jadi apa kria. Pembina nah, untuk pembina bidang akhirnya kria. Juara belajar satu dan SLN ya? ternyata malah juara satu di SLN. Wow, luar biasa Bu Nining, dua Makasih. jempol Bu Nining Nining ya. zaman Gitu. itu. Bukan Jadi, passionnya tapi ketika diberi amanah bertanggung jawab dijalankan betul. dan hasilnya Belajar dari banyak sumber. luar Ya. biasa. Pokoknya banyak lagi lah, apalagi yang memang betul-betul minat dan bakatnya. Semua Yang tidak minat aja juara ya, apalagi yang benar-benar minat Bu ya. Oh, pasti. Terus Enggak juga. Iya. Ada juga. Oke ya. Ini nggak usah disebut nanti. Nanti aja di belakang. Di balik layar Terus aja. iya, terus buat anak-anak juga, maksudnya kok jadi sedih ya. Ya untuk anak-anak bisa dapat kesempatan seperti itu. Terus terang saya kadang kalau misalnya di divisi prestasi ini saya jadinya sering jadi ingat memori yang lama ketika saya berjuang ketika SMA gitu ya. Nah jadi saya ingin sekali juga anak-anak itu ikut berkompetisi untuk juara. Juara di sini adalah kan tidak harus juara satu, mereka menerima kekalahan juga juara. Benar, gitu Bu. seperti itu banyak yang Membentuk mereka mental anak-anak. untuk mental anak-anak bisa jadi salah seorang yang bisa tadi lagi bermanfaat. Gitu sih. Kalau dukanya Sedikit ya. Kalau tadi kan banyak dukanya, sukanya kan, dukanya. mengharapannya dukanya sedikit aja ini. Dukanya banyak juga. Imbang lah ini ya, Dukanya imbang ya. berimbang. kalau dukanya Banyak mengeluarkan biaya. Kok curhat. Kok curhat? Oke, boleh, nggak apa-apa ini. curhat. Terus nanti asal Oh, ya, siapa tahu ada asal sponsor. dananya Oh, ya kan. ada sponsor. Kita gali nih masalah pendanaan karena kan Oh, iya. memang sekolah lagi agak ada sedikit ini terkait pembiayaan kan. tapi bukan Nanti sekolah dana- kita aja di Indonesia semua, saya tanya. semua ya. Lagi ada efisiensi, Bu, ya. Nah efisiensi. itulah Akibat hebatnya pandemi. Bu Endang selaku pembina dan juga Selaku kepala pembina. divisi prestasi Wow. mau mengeluarkan biaya sendiri untuk Biaya anak-anak. pribadi ya, waduh. Luar Tapi biasa. sepertinya hampir semua guru di Semua SIKK guru, itu iya. mengeluarkan biaya Mengeluarkan pribadi lah. Jadi gitu kita ya. memang kerja bareng-bareng Pak. Iya, ya. Nah betul. jadi mungkin nanti
mana tahu ada yang melihat hasil podcast ini terus kemudian tergerak Mau hatinya sponsor. untuk jadi sponsor Bu ya, supaya anak-anak ini bakatnya bisa tersalurkan, dan apalagi nanti kalau sudah berhasil meraih prestasi di tingkat regional, nasional ataupun internasional kan kita juga semua yang bangga kan. Betul. Iya. Jom Bapak Ibu mungkin yang mau jadi sponsor ya. Oke. Tadi Itu bagian dukanya. sponsor Pak Dani, Pak. Pak Pak Dani. Dani banyak juga mencari Ya, Pak. sponsor Pak Dani gitu ya, Pak Dani. Banyak sekali pokoknya yang sudah berjasa di divisi kita Betul ya, Pak. ya. Yang Kita nggak hanya mungkin Pak. ngordinir atau misalnya sebagai pelaksana di lapangan, tetapi teman-teman yang mau dilibatkan atau mau diikutkan serta dalam membentuk anak-anak mencapai prestasinya mereka itu yang orang di balik layar itu banyak banget Banyak Bendang ya. sekali. Banyak sekali. Pasti ada kolaborasi lah Bu. Kalau disebutkan dari sekarang kayaknya sampai besok. Saking banyaknya Bu ya. Oke, itu tadi duka dari suka dan duka dari Bu Endang ya, bukan duka saja Bu ya. Nah sekarang bergeser sedikit ke Pak Franky, seperti apa Ini Pak? agak-agak sedih ya. Oh, Sedih juga. Mungkin Kok di Enggak juga akhir-akhir sih, jadi- cerita perjuangannya Pak Franky ya selama melatih mungkin dan lain sebagainya. Mungkin itulah kalau misalnya saya karena dipercaya di divisi prestasi, mungkin tidak banyak yang di bagian atas ya, mau mengordinir itu mungkin enggak. Jadi saya banyak di bagian lapangan yang harus dijadikan pembina begitu. Beberapa lomba yang berhubungan mungkin dengan seni kalau saya. Kebetulan beberapa lomba itu mungkin betul saya harus membawa anak-anak tinggal sama saya. Misalnya mau lomba itu ya mereka tinggal sama saya, kemudian pembinaannya dilakukan di situ, tidak hanya di sekolah. Di sekolah mereka akan belajar, nanti pulangnya baru latihan lagi. Itu yang mungkin pengalaman-pengalaman seperti itu sih kalau saya yang paling membekas. Saya tidak pernah terlibat kompetisi sebelumnya. Ya lumayan berat ya, nggak tidur sampai besoknya Harus begitu ya, karena lembur harus Pak ya, lembur begadang ngerjain. begitu. Ngejar deadline. Kebetulan nggak hanya satu lomba megangnya ya, biasanya bersamaan banyak lomba begitu. Atau ketika seneng aja ketika dapat Juara. pastinya juara gitu ya. Kalau Pasti. misalnya juara itu Ada rasa puas ya. rasa bangga. Anak-anak sih yang dapat sertifikat atau dapat hadiahnya, tetapi kita sendiri yang ikut mengantarkan itu ikut dapat bangganya gitu, ikut dapat senangnya gitu. Dukanya Pak, ya. mungkin sama ya ke seperti Bu Endang itu kalau misalnya sedang nggak susah juga ya, sebenarnya bukan susah, tetapi memang kita harus mau meluangkan banyak termasuk dana-dana pribadi ya, dana waktu, pribadi, kemudian ya, dana pasti. pribadi. Ya mungkin mohon maaf juga ke keluarga ya, yang intensitas ke keluarganya itu jadi sangat Berkurang, sedikit ya. Nah, berkurang. betul. Jadi family-nya nggak jadi first, tapi family orang lain. Iya, Karena itu sih yang harus Jadi- jadi pertimbangan. Karena ya kita tinggal di sini mungkin tidak dengan keluarga, akhirnya hanya secara tatap maya dan sebagainya. Yang anak-anak di sini kita betul-betul perhatikan mulai mereka bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dalam proses pembinaan itu yang agak berat Pak Edi kalau saya. Jadi curhat ya. Nggak Iya. apa-apa, memang ini Jadi sesi curhat, Jadi sesi curhat family sedikit, time Bu. video call-nya sedikit. Tapi nggak Sampai, sampai ada gesrek kan Bu ya? Tidak Dengan ada, pasangan tapi suami masing-masing. saya pernah cemburu dengan pekerjaan saya. Oh cemburunya dengan pekerjaan ya, bukan dengan orang lain ya. Ini kok Dikoreksi suaminya jadi Bu curcol? Endang ya. Saya sih Jadi sedikit curcol. curcol sedikit. Oke. Tidak. Ada lagi mungkin. Oh ini kan tadi suka dan duga selaku pembimbing kan, sebagai guru pembina. Nah kalau suka dan duga Pak Franky dan juga Bu Endang selaku penanggung jawab dari divisi prestasi nih, yang mengkoordinir semua perlombaan, semua guru-guru dan juga siswa, dan juga mungkin ke orang tua juga ya, pasti perizinan dan lain sebagainya. iya. Seperti apa? Mungkin ada juga salah satunya adalah ini kok yang lomba itu aja sih kayak Iya. gitu juga ya. Oh ada yang bilang gitu Pak? Macam. Ada pasti ya, pasti ada. Tapi itu kita buktikan dengan adanya audit secara terbuka. Kalau memang mau ikut serta silahkan dan ada pembuktinya di situ. Nah Oke. itu yang mungkin menjadi catatan khususnya bagi orang tua ya, biasanya Iya. biar lombanya anaknya juga ikut serta, dibuka kesempatan. Nah dibuka ya. kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak untuk ikut serta, tetapi misalnya itu tidak terpilih ya berdasarkan Kriteria tertentu kan pasti kita ada itu ya. yang menjadi catatan khusus yang harus diperhatikan begitu. Mungkin kalau yang bagian ini saja perizinan karena anak-anak harus sekolah Iya. itu juga kadang ada
saat lomba mau ambil anak dari kelas harus mengajar dan betul, Pak, sebagainya ya. perizinan itu kan membutuhkan waktu Iya. banyak begitu untuk latihan. Nah itu yang mungkin kadang tidak di apa namanya ya, agak berbenturan dengan beberapa guru-guru yang mengajar di kelas kayak betul, gitu. betul. Itu saja sih dukanya kalau saya. Iya. Kalau dari Pak Franky, nah kalau dari pengetua nih bagaimana nih? Pengetua divisi prestasi ada nggak suka dukanya Bu? Selaku penanggung jawab semua kegiatan ya, bukan sebagai guru pembina lagi, tapi selaku penanggung jawab divisi prestasi. Dukanya. Oh, duka dulu, duka dulu, oke, duka Kan dulu. sukanya tadi udah, kan satu kali pas iya. tadi ya. Oke, boleh. Oke, sukanya tadi kan sudah. Kalau dukanya sebagai penanggung jawab semua, itu kalau misalnya kan panen lomba ini di bulan 6, 7, 8 Panen ya. lomba, Iya, oh, program betul, panen, memang. karena banyak sekali Oh, kan. gitu. 6, 7, Namanya itu 8. tahunan di jadwal yang sama gitu Ya, ya. jadi sudah 2 tahun saya di setiap libur hari raya itu tidak bisa pulang kampung. Lagi ya, curhat lagi, curhat. Kan duka Sampai- ya. Oh iya, itu termasuk duka ya. Betul. Kalau yang lain sih tidak ada masalah. Mungkin kalau ada pun saya sudah lupa. Lancar Bu ya berarti ya. Lancar, maksudnya Bapak Ibu guru juga ikut membantu banyak ya semuanya. Itu saja mungkin kayaknya. Tadi sudah dijelaskan juga dari Pak Franky mungkin terkait perizinan. Ya, nanti kedepannya Mungkin, harapannya guru-guru juga semakin membuka akses. Tapi bagi memang harus diperhatikan betul-betul karena anak-anak biar tidak mengambil kesempatan. Kalau memang itu jadwalnya latihan dan Ya, sebagainya. memang Ya. Karena susah juga ya Bu Endang, mereka rumahnya jauh, harus Betul, bermalam Pak, dan ya. sebagainya. Iya, apalagi nanti proses latihannya berbenturan dengan waktu belajar, Belajar. gitu ya. Oke, tapi harapannya semuanya dari suka duka yang disampaikan tadi lebih banyak sukanya lah ya. Sukanya ya, lebih banyak banyak sukanya Suka ya. kok Pak Ade. Suka ya. Lihat kamera, Tapi dilihat dari nadanya agak ini. Oh enggak suka. Suka. Buktinya ada 70. Oke, Pak Franky dan juga Bu Endang ini kalau dilihat-lihat ya, ini agak melenceng sedikit ya, nggak apa-apa ya, agak melenceng sedikit dari tema kita hari ini tentang prestasi. Nah, kalau dilihat kostum kita ini kan hari ini agak beda nih. Iya, betul. Ya. Ini dalam rangka apa ya kira-kira? Kenapa Karena Pak kalau- Franky pakai belangkon, Bu Endang pakai apa ini Mungkin namanya kalau Bu? biasanya Ini- kita pakai baju adat kalau ini- Sumpah Pemuda, perayaan apa dan sebagainya. Tapi di SIKK ya, kita sudah mengikuti kurikulum yang diterapkan di Indonesia berdasarkan arahan Oh, menteri. tepuk tangan jadi untuk di arahan SIKK. menteri itu harus dalam 1 bulan paling tidak selama 2 kali ya. 2 kali kita Iya. menggunakan pakaian-pakaian tradisional yang merupakan kebanggaan Indonesia. Apalagi kita sebagai duta budaya yang ada di luar negeri, Pak ya, Edi, benar-benar. seperti Ya, itu. jadi sekaligus memberi contoh juga ya ke anak-anak ya. Bapak Ibu gurunya aja pakai ini cinta budaya, cinta tradisi. Nah, Pak Franky ini kalau dilihat dari Ini ininya, dari Jawa. dari Jawa ya, Ya, pakai nada Jawa Jawa. Tengah. Kalau Bu Endang, Ini desainer saya Pak Franky. Ini Jelaskan. ya, boleh, jadi boleh. karena Bu Endang dari Sumatera, nah kita pakai songket-songket yang digunakan Kain songket sebagai dari ya, Sumatera. ya, songket Melayu yang digunakan sebagai penutup ya, jadi ada capnya di atas gitu. Pak Franky dan Bu Endang tanya saya dong. Ya. Pak Edi Saya ini udah yang nanya ya kan. sebenarnya yang Saya kan rancu- pakai, ya, saya kan pakai ini juga ya. yang rancu Pak Edi ya sebenarnya. Jadi atasnya kayak Bugis tapi bawahnya tetap pakai songket. Ini gimana Bener, Pak. konsepnya ini ya? sebagai bentuk Lelaki Melayu terakhir bersama. Unity in diversity kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gitu. memang secara pakaian gini saya pakai pakaian adat Melayu. dari Bugis. Melayu ya. Oh. Dari Riau mungkin tepatnya ya, iya. dari daerah Riau, pakaian Melayu. Tapi berhubung saya tadi pecinya nyari nggak temu-temu, jadi saya pakai seadanya. Nah, ini topinya ini Pinjam. pecinya dari bukan, ini punya saya sendiri Bu Endang. Oh, kirain pinjam. Hadiah dari Pak Sumarlin dulu awal-awal ya. Ini dari Bugis Bapak Ibu ya. Jadi mix Unity in Diversity. Oke. Sekilas info tadi ya, berarti sekedar informasi sahabat SIKK di luar sana. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sekarang sudah mengikuti anjuran dari pemerintah dalam kurikulum Merdeka. Jadi dalam 1 bulan itu wajib menggunakan pakaian tradisional sebagai bentuk apa ya, melestarikan budaya juga. Betul. Dan juga sebagai bentuk
kita sebagai duta di sini ya kita memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Sabah khususnya yang ada di sini ya. Ya, ke anak-anak kita lah ya. Ke anak-anak kita dekat ke juga anak-anak ya juga. benar Pak Franky. Oke, lanjut lagi. Gimana Bu Endang ya Pak Franky? Masih Masih banyak ya. ada banyak. Atau kita yang tanya Pak Edi. Boleh, jangan dulu ya. Nggak gitu konsepnya. Oke. Mungkin masih ada lagi ya 3 pertanyaan lah. Nah, tadi kita sudah bahas terkait bagaimana sejarah terbentuknya sampai bagaimana proses pembinaannya dan juga suka dukanya. Nah, Bu Endang, kan lomba-lomba yang diikuti itu ada banyak. Bu Endang dan juga Pak Frank ini dapat informasi perlombaan itu dari mana? Gimana nih carinya, Ibu? Nah, ini Cari juga informasi. rahasia ya. Oh, enggak. Ini boleh nggak di-share begitu? Boleh. Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa. Jadi mungkin Oke. kami biasanya itu selalu share ke anak-anak untuk selalu follow ya. Kalau kita memiliki media sosial utamanya di Instagram itu untuk mengikuti akun-akun yang resmi dari kementerian. Nah, misalnya dari Puspresnas, kemudian ada Pusdatin dan yang lain yang mengadakan kompetisi secara berkala, secara tahunan yang jadwalnya tetap dan itu kompetisinya sudah jelas yang akan kita ikuti kalau dari nasional. Kemudian juga follow akun-akun yang misalnya khusus lomba gratis yang bisa diikuti oleh anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada itu juga disarankan. Nah, kita sebagai guru utamanya yang di divisi prestasi juga follow itu semua. Yang akhirnya ketika kita buka Instagram kadang kita tidak mau lihat pun dia akan muncul di feed lah kita Jadi, begitu ya. Secara nggak langsung Nah, gitu. dapat informasi. Baru kita juga. akan pilih Pak Edi yang kira-kira sesuai untuk kita ikuti yang mana gitu ya. Oh jadi nggak semua Pak ya, kita Nggak semua. filter juga ya. Yang kita Oke. mampu dan ada dananya. Lagi-lagi. Nah, terbuka sekali untuk Bapak Ibu yang ada di luar sana untuk menjadi sponsor ya. Oh, ya Allah, Sponsor lagi. divisi Tapi ada prestasi. juga yang ini Yang surat memang yang ya disebut bekerja sama surat, karena kita di bawah konsulat jenderal juga. Jadi biasanya ada bersurat ke KJRI lalu diteruskan ke SIKK. Nah, kita yang akan menjadi dutanya gitu ya yang Oke. bisa ikut seperti itu. Berarti Atau dari G2G begitu ya Pak betul. ya? Atau dari lomba-lomba yang sebelumnya pernah diikuti. Ketika kita pernah ikut biasanya kita akan dapat undangan secara resmi Undangan untuk ikut lagi. kembali begitu. Oh gitu. Jadi lebih banyak memanfaatkan ini Pak ya media sosial Media ya, sosial informasi dari betul. media Kalau sosial. zaman sekarang apalagi yang Covid kemarin itu Iya, benar-benar banyak lomba berpengaruh ya. Jadi kalau kita lihat kemarin tahun 2021 Pak Franky dan juga Bu Endang itu kan masih masa pandemi ya, Iya, masih betul. masa pandemi. Jadi mungkin ada keuntungan juga karena lombanya Iya, diikuti kita pun secara di luar negeri kan online, soalnya. Ya. ya kan, secara daring. Nah kalau sekarang ada nggak Bu lomba-lomba yang sudah dilaksanakan secara offline? Nanti Ada, biasanya next ada. kita Ya. akan pergi yang itu. Ya, jadi ada next. yang dalam waktu dekat mungkin 2 hari lagi kita akan 2 hari lagi? Iya, 2 hari 3 benar. lah, 3 hari lagi kita Buset, akan oke. mengikuti ASEAN Pacific Youth Performing Arts Championship di Kuala Lumpur yang itu diikuti oleh 23 negara Pak Edi. negara. Jadi itu 23 kompetisi negara. tari yang kita merupakan salah satu perwakilan dari Indonesia ya. Sebelumnya kita pernah mendapat medali di masa online ya, Online. dan kemudian yang sekarang offline kita dapat undangan juga untuk mengikuti ya, undangannya tapi bayar. Udah banyak bayar ya. Undangannya bayar untuk mengikuti Oke. itu dan kita akan berangkat mungkin 3 hari lagi ya kita mohon doanya untuk kesuksesan kita di sana. Amin. Gitu ya, karena kita Amin. membawa nama negara juga. Betul Pak Franky. Jadi kita mewakili nama Indonesia ya, Ya bukan betul, lagi nama bukan sekolah. lagi nama begitu sekolah ya. kalau sudah mengikuti itu. Jadi ada 23 negara yang akan bersaing bersama Indonesia. Boleh di sana. tahu mungkin Pak Franky 23 negara ini salah 5-nya lah. Yang jelas yang ada di Asia Malaysia. Pasifik ya, Malaysia, Asia Pasifik, ya Asia Tenggara juga banyak ya, Filipina, kemudian Myanmar, Australia dan Thailand. beberapa Kanada juga ikut. Kanada. Oh, dari Amerika ada yang- juga ya, benua ternyata Amerika. di posternya itu ternyata ada Kanada meskipun namanya Asia Pasifik, tapi ada Kanada juga ikut serta di YPAC setiap tahunnya begitu ya, Taiwan dan Cina dan yang lainnya. Wah ini luar biasa sekali kalau nanti tahun kemarin sudah juara Pak ya. Sudah. Dulu tapi online ya. Oh dulu Tapi online. kita Harapannya mungkin- nanti ya kita akan dapat medali emas lagi harapannya ya. amin, amin. Harus ya, harus dan pasti bisa ya. Oke, mungkin Bu Endam ada lagi? Kalau lomba mungkin yang Lomba regional secara offline ya? bola kayak gitu Iya, biasanya ada yang MSSI, Oh, yang dari paling sisi olahraga. Terus Ya. liga-liga yang ada di sini, Di liga tingkat mungkin regional klub-klub ya, ya. gitu, yang regionalnya seperti itu.
Ya memang intinya dari media sosial semuanya, baik dari web, nanti kita ketik di sana lomba ada banyak sekali. Jadi sekarang sebenarnya udah bukan rahasia lagi, udah terbuka. Nah, dan kami juga kadang dibantu oleh siswa. Jadi kami di divisi prestasi ini ramah anak. Kami punya ramah anak ya. Slogannya ramah anak. Karena kalau anak aja takut ya gimana mau ikut lomba berprestasi ya. Jadi Benar, kadang benar. mungkin Mereka chat yang Pak nawarin, Frenkie, ya, kadang Pak ke boleh ikut T, ini, ya, Pak, gitu. kadang juga ke saya. Karena ini juga informasi untuk semua. Kadang ada di situ lomba tapi untuk bisnis. Kita jadi harus hati-hati. Jadi kita ikut lomba, ternyata setelah menang kita disuruh bayar seperti untuk itu. pengiriman hadiahnya dan ah. sebagainya. Jadi anak-anak mau ikut lomba kadang informasinya dari anak ya. Oh Bu, saya mau ikut lomba ini, nanti kami akan cek dulu lombanya apakah memang valid gitu. Apakah itu cuma kebutuhan ini Bu ya, bisnis Ya, semata betul. atau memang Biasanya benar-benar lomba dari seperti sponsor itu? tertentu begitu untuk mengadakan event yang kita harus seleksi dulu. Jadi selain dari Bapak Ibu guru, anak-anak juga ini Bu Iya. ya, antusiasmenya tinggi juga ya. Kadang, Ada inisiatif tuh tadi. Inisiatif. Melalui chat Pak, Chat, Bu boleh ikut lomba ini dan lain Betul. sebagainya. Atau kadang pertanyaannya ada yang Bu boleh ikut lomba ini dikasih ke kita ya. Atau kadang pertanyaannya lain, Bu saya suka ini, saya suka bola. Ada nggak lombanya gitu? Ada nggak lomba ini? Iya, Bu betul. saya suka matematika, gimana caranya saya boleh ikut OSN matematika? Jadi seperti itu. Jadi kita bisa juga dari anak terus kita hubungkan ke guru gitu, sebaliknya timbal balik. Luar biasa sekali. Jadi ada kolaborasi ya kalau Iya. seperti ini sudah antara anak dengan gurunya. Ya, harus ada. Benar. Dan tadi slogan dari divisi prestasi ramah Anak. ya, ramah Laut anak ya ini supaya. ya. Oke, mungkin terakhir ya, harapannya Bu Endang dan juga Pak Frenkie jangan bosan-bosan lah. Pertanyaan terakhir mungkin. Di tahun 2022 sampai bulan Oktober ini kita sudah meraih kurang lebih ya 70 prestasi. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Nah, pastinya dong kita ingin mempertahankan prestasi yang sudah kita capai dan bahkan mungkin lebih meningkatkan lagi supaya di 2023 nanti mungkin tidak lagi 70, 90 tapi sudah 100 lebih prestasi yang kita Amin. capai ya. Harapannya Agak seperti berat itu. ya. Nah, adakah jurus-jurus yang sudah diramu oleh Bu Endang dan juga Pak Frenkie ataupun dari tim divisi prestasi supaya di tahun 2023 ini nanti kita lebih jreng begitu? Mungkin kalau dari ini ya, dari kita sebenarnya bukan hanya kita yang harus mencari informasi, tetapi mungkin Bapak Ibu Guru karena sekarang sudah mulai masuk semuanya dan itu ekstrakurikulernya juga sudah mulai masuk. Sebenarnya sumber kita banyak tahu kemampuan anak-anak itu dari kegiatan ekskul yang itu setiap harinya mereka lebih ditempa begitu ya dibandingkan dengan pembinaan setelah mereka terpilih. Nah itu ketika sekarang tantangannya menjadi offline, nah beda lagi mungkin ceritanya. Kalau kemarin kita masih bisa ikut banyak lomba, yang sekarang mungkin akan lebih terbatas lagi. Cuma kita tidak menutup kemungkinan ya mencari celah-celah bagaimana caranya untuk tetap bisa berpartisipasi Pak ya. Gitu. Pasti tantangannya nanti akan berbeda. Beda juga Bu. Semoga nanti di 2023 tetap ada online, jadi hybrid ya namanya. Ya. Hybrid. Hybrid. Jadi susah kalau offline semua, selain mengurus anak yang lebih pasti banyak tantangan, juga terkait pembiayaan. Iya, Karena Betul Bu ya, karena transportasi, kita Karena kita akomodasi. di luar negeri. Di luar Betul. negeri, lombanya yang mengadakan di pusat, Nasional, jadi betul. nasional, benar. Masalah pembiayaannya. Oke, harapannya berarti mudah-mudahan tetap di tahun 2023 nanti prestasi kita bisa lebih Amin. meningkat Amin. ya, dan tetap semangat untuk Bu Endang dan juga Pak Frenkie dan juga Bapak Ibu yang ada di divisi prestasi karena sudah luar biasa sekali divisi prestasi ini dibentuk tidak salah Bapak Kepala Sekolah ya. Amin, Akhirnya ada alhamdulillah. inisiasi tadi dibentuk ya. Baik, mungkin sekian dulu Sobat SIKK karena sudah banyak informasi yang kita peroleh dari Pak Frenkie dan juga Bu Endang selaku penanggung jawab dari divisi prestasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Terima kasih, Bu Pak Edi. Endang dan Terima kasih, juga Pak Pak Edi. Frenkie sudah meluangkan waktu berbagi dengan kita di sini, berbagi informasi dengan Sobat SIKK juga di luar sana. Demikian tadi Sobat SIKK perbincangan kita dari divisi prestasi. Di sini ada Bu Endang dan juga Pak Frenkie. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.